Matahari kita, bola plasma yang berkobar, menyatukan seluruh tata surya kita. Matahari memberi cahaya dan kehangatan yang penting bagi kehidupan di bumi. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa matahari terus berputar? Apa yang membuatnya tetap berenergi tanpa kehabisan tenaga? Jawabannya terletak pada dunia fisika yang menakjubkan dan pembentukan matahari miliaran tahun yang lalu. Perputaran matahari bukanlah kejadian acak. Ini adalah sifat dasar yang dihasilkan dari kelahirannya di dalam awan gas dan debu yang berputar-putar. Untuk memahami ini, kita perlu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke awal mula tata surya kita. Bayangkan sebuah gasing yang berputar. Saat berputar, gasing itu ingin terus berputar. Kecenderungan untuk menahan perubahan gerak ini disebut inersia. Benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak, sedangkan benda yang diam cenderung untuk tetap diam. Matahari, seperti gasing kita, juga memiliki inersia. Miliaran tahun yang lalu, ketika tata surya kita terbentuk, matahari mewarisi momentum sudut dari awan gas dan debu yang berputar-putar tempat ia dilahirkan. Putaran awal ini, ditambah dengan ukuran matahari yang sangat besar, membuatnya terus berputar sejak saat itu. Momentum sudut adalah ukuran kecenderungan suatu benda untuk terus berputar. Itu tergantung pada dua hal, seberapa cepat benda itu berputar dan bagaimana massa didistribusikan di sekitar poros rotasinya. Momentum sudut matahari sangat besar karena ukurannya yang masif dan rotasinya yang relatif cepat. Dan karena hampir tidak ada gesekan di ruang hampa untuk memperlambatnya, matahari melanjutkan waltz kosmiknya, berputar dengan anggun selama miliaran tahun. Untuk memvisualisasikan momentum sudut, pikirkan seorang pemain ice skating. Saat pemain ice skating berputar dengan tangan terentang, mereka berputar perlahan. Tetapi ketika mereka menarik lengan mereka ke dekat tubuh mereka, putaran mereka meningkat secara dramatis. Ini terjadi karena momentum sudut kekal. Saat pemain ice skating menarik lengan mereka, massa mereka menjadi lebih terkonsentrasi di sekitar poros rotasi mereka. Untuk mengimbangi penurunan momen inersia ini, kecepatan pergerakan peristiwa meningkat. Bagian 5, menyelam ke inti matahari, di mana aksi sesungguhnya terjadi. Disinilah kita benar-benar memahami kekuatan luar biasa yang dimiliki matahari kita. Sekarang, mari kita bahas bagian kedua dari teka-teki kosmik kita. Bagaimana matahari, bintang terdekat kita, bisa terus bersinar dengan begitu terang dan konsisten selama miliaran tahun. Bagaimana matahari tetap bersinar terang selama miliaran tahun tanpa kehabisan bahan bakar. Ini adalah pertanyaan yang telah memikat para ilmuwan selama berabad-abad. Jawabannya terletak jauh di dalam inti matahari, di mana proses yang sangat kompleks dan menakjubkan terjadi setiap detik. Di sana, suhu dan tekanan yang tak terbayangkan menciptakan lingkungan yang sempurna untuk proses yang membingungkan fusi nuklir. Ini adalah tempat di mana atom-atom bertabrakan dengan kekuatan luar biasa. Tidak seperti api yang membutuhkan oksigen untuk membakar, matahari memiliki cara yang sama sekali berbeda untuk menghasilkan energi. Matahari menghasilkan energi melalui mekanisme yang sama sekali berbeda. Proses ini tidak memerlukan oksigen sama sekali. Fusi nuklir tidak melibatkan oksigen sama sekali. Sebaliknya, ini adalah proses di mana inti atom yang lebih ringan bergabung membentuk inti yang lebih berat. Sebaliknya, ini adalah proses di mana inti atom yang lebih ringan bergabung membentuk inti yang lebih berat, melepaskan energi dalam jumlah yang sangat besar dalam prosesnya. Energi yang dilepaskan ini adalah yang membuat matahari kita bersinar begitu terang dan memberikan kehidupan di bumi. Tanpa proses ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Bagian 6, tenaga fusi sumber energi matahari. Bayangkan dua atom hidrogen, atom terkecil dan paling melimpah di alam semesta. Di dalam inti matahari, atom-atom hidrogen ini terus bergerak dengan kecepatan luar biasa karena panas dan tekanan yang hebat. Kadang-kadang, dua atom hidrogen bertabrakan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka mengatasi tolakan elektromagnetik alami mereka. Ketika ini terjadi, inti mereka bergabung bersama, membentuk atom helium tunggal. Fusfusin ini fluxexpil chikhabandik pesurn. Ini por emis upon sulfit sidvertanis. Bagian 7, tidak perlu oksigen. Bagaimana fusi menggerakkan matahari?
Kunci utamanya di sini adalah bahwa fusi nuklir tidak seperti membakar kayu atau lilin, tidak memerlukan oksigen. Ini adalah proses yang sama sekali berbeda, didorong oleh tekanan dan suhu yang sangat besar yang ditemukan di inti matahari. Inilah sebabnya mengapa matahari tidak kehabisan napas seperti api. Ia tidak perlu bernapas. Ia memiliki sumber tenaga internalnya sendiri, fusi nuklir, yang telah memicunya selama miliaran tahun. Bagian 8. Tarian hidrogen, mengisi bahan bakar tungku matahari. Matahari, bintang terdekat kita, adalah bola gas raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen. Hidrogen ini adalah bahan bakar utama yang menjaga matahari tetap bersinar terang. Matahari terutama terdiri dari hidrogen, sumber bahan bakar utamanya. Hidrogen ini tersebar di seluruh matahari, dari permukaan hingga inti terdalamnya, di mana suhu dan tekanan sangat tinggi. Cadangan hidrogen yang sangat besar ini menyediakan bahan baku untuk reaksi fusi matahari yang sedang berlangsung. Di inti matahari, atom-atom hidrogen bertabrakan dengan kecepatan tinggi, memulai proses fusi nuklir yang menghasilkan energi luar biasa. Saat atom hidrogen bergabung membentuk helium, sebagian kecil dari massa mereka diubah menjadi energi dalam jumlah yang sangat besar, mengikuti persamaan terkenal Einstein E sama dengan mc². Energi ini dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, yang kita rasakan sebagai sinar matahari. Proses ini akan berlanjut selama miliaran tahun, memastikan pasokan energi yang stabil untuk tata surya kita. Matahari telah bersinar selama sekitar 4,6 miliar tahun, dan diperkirakan akan terus bersinar selama 5 miliar tahun lagi. Namun pada akhirnya, matahari akan menghabiskan bahan bakar hidrogennya. Ketika hidrogen di inti habis, matahari akan mulai membakar hidrogen di lapisan luar, menyebabkan bintang ini membengkak menjadi raksasa merah. Ketika ini terjadi, ia akan beralih ke peleburan helium, dan kemudian elemen yang lebih berat, yang pada akhirnya mencapai akhir siklus hidup bintangnya. Pada tahap akhir, matahari akan melepaskan lapisan luarnya, meninggalkan inti yang akan menjadi katai putih, mengakhiri perjalanan panjangnya sebagai bintang. Bagian 9. Dari debu menjadi bintang, kelahiran matahari kita. Tapi mari kita putar kembali ke awal. Putaran matahari dan kemampuannya untuk mempertahankan fusi nuklir keduanya merupakan produk dari pembentukannya di dalam awan molekul raksasa miliaran tahun yang lalu. Awan ini, kumpulan gas dan debu yang sangat besar, adalah tempat kelahiran matahari kita dan seluruh tata surya. Seiring waktu, gravitasi menyebabkan awan ini runtuh dengan sendirinya. Saat runtuh, ia mulai berputar semakin cepat, seperti pemain ice skating yang menarik lengan mereka. Gerakan berputar ini yang diwarisi oleh matahari muda adalah apa yang kita amati sekarang. Bagian 10. Warisan putaran, dari awan ke tata surya. Rotasi matahari juga memainkan peran penting dalam membentuk sisa tata surya kita. Saat matahari muda berputar, ia memengaruhi piringan gas dan debu di sekitarnya, menyebabkannya rata menjadi piringan protoplanet. Di dalam piringan ini, partikel-partikel mulai menggumpal bersama, akhirnya membentuk planet, bulan, dan benda langit lainnya. Planet-planet mewarisi arah putaran matahari, sejenis orbit family Syria, dan John Wilmafari. Bagian 11. Kesimpulan, putaran matahari. Sebuah kisah inersia, fusi, dan sejarah kosmik. Putaran matahari yang konstan adalah bukti hukum dasar fisika, khususnya inersia dan kekekalan momentum sudut. Matahari terus berputar dengan kecepatan yang hampir konstan, menunjukkan bagaimana hukum-hukum ini bekerja dalam skala kosmik. Kemampuannya untuk bersinar terang selama miliaran tahun adalah keajaiban fusi nuklir, sebuah proses yang tidak memerlukan oksigen, dan telah memicu bintang kita sejak lahir. Fusi nuklir ini terjadi di inti matahari, di mana suhu dan tekanan yang sangat tinggi memungkinkan atom-atom hidrogen bergabung menjadi helium, melepaskan energi yang sangat besar. Putaran matahari dan produksi energinya bukanlah fenomena yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar, di mana setiap elemen saling mempengaruhi dan berkontribusi pada keseimbangan keseluruhan. Keduanya saling berhubungan, terkait dengan pembentukan matahari di dalam awan gas dan debu yang berputar-putar miliaran tahun yang lalu. Proses ini dimulai dengan awan gas dan debu yang runtuh di bawah gravitasinya sendiri,
membentuk protobintang yang akhirnya menjadi matahari kita. Memahami proses-proses ini memungkinkan kita untuk menghargai cara kerja alam semesta kita yang rumit dan keseimbangan yang halus yang menopang kehidupan di planet kita. Dari putaran matahari hingga fusi nuklir di intinya, setiap aspek memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung kehidupan di bumi. Dengan mempelajari matahari, kita tidak hanya memahami bintang kita sendiri, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang bintang-bintang lain di alam semesta.